kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Okay with me, baby, okay. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all. Halo guys, perkenalkan, saya Afriliani Sitooli Putri, NIM 210402005 dari mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan membuat atau memaparkan video terkait yaitu materi manajemen logistik. Selamat menikmati. Manajemen logistik adalah serangkaian proses pengaturan dalam hal pengiriman, penyimpanan hingga pengumpulan bahan mentah. Berbagai hal yang berhubungan dengan pemindahan barang dalam bentuk mentah ataupun jadi bisa dikatakan sebagai logistik. Fungsi manajemen logistik. Manajemen logistik memiliki fungsi yang cukup besar dalam hal bisnis. Berikut ini beberapa fungsi manajemen logistik yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu perencanaan. Fungsi pertama dari manajemen logistik adalah untuk melakukan proses perencanaan. Ini dilakukan untuk melakukan proses pengiriman di berbagai daerah sesuai dengan permintaan. Rencana biasanya sudah dibuat sejak jauh-jauh hari, jadi proses pengiriman bisa berjalan dengan lebih mudah. Selain itu, resiko untuk mengalami kesalahan kirim juga semakin kecil. Yang kedua itu penganggaran. Proses penganggaran juga akan dilakukan untuk mengecek kira-kira seberapa besar dana yang dibutuhkan. Jadi, pihak yang berkepentingan bisa mengajukan anggaran tertentu sesuai dengan kebutuhan logistik. Anggaran yang tepat bisa digunakan secara maksimal untuk keperluan logistik. Sementara itu, apabila anggarannya semakin sedikit, logistik akan berjalan tidak sesuai dengan keinginan. Yang ketiga itu pengadaan. Pengadaan suatu barang juga dilakukan dengan manajemen yang tepat, karena manajemen ini akan menentukan kualitas sehingga proses pengadaan barang harus tepat dan tidak boleh kurang ataupun lebih. Yang keempat itu penyimpanan dan penyaluran. Proses penyimpanan dan penyaluran juga menjadi komponen yang utama. Penyimpanan harus dilakukan pada warehouse yang tepat dan selanjutnya disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Proses penyimpanan ini harus dilakukan dengan tepat dan lokasinya juga harus sesuai. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada barang. Yang kelima itu pemeliharaan. Selanjutnya, ada proses pemeliharaan yang niatnya atau nantinya akan dilakukan pada barang-barang yang tersimpan di dalam gudang. Ini harus dilakukan dengan tepat, serta dilakukan proses pengecekan secara menyeluruh. Yang keenam itu penghapusan. Terakhir adalah melakukan proses penghapusan pada bagian-bagian tertentu yang tidak perlu. Misalnya, ada bagian yang kurang menghasilkan untung cukup tinggi, bisa dialihkan ke tempat yang lain. Selanjutnya, apabila ada produk yang sudah kadaluarsa, juga di-stop dan dikembalikan lagi ke dalam gudang. Ini harus benar-benar dipikirkan terlebih dahulu, karena selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dari manajemen logistik bisa diterima oleh para penggunanya. Berikut beberapa manfaat manajemen logistik yang mungkin bisa meningkatkan kualitas dari usaha. Yang pertama itu persediaan. Persediaan dari suatu barang akan selalu terpenuhi dengan baik, karena dalam manajemen ini biasanya akan dilakukan proses pengecekan adanya barang yang masuk dan juga barang yang keluar. Jadi, setiap saat bisa mengetahui apakah stok barang pada periode atau di wilayah itu sudah cukup atau belum. Apabila sudah cukup, berarti pengiriman bisa dilakukan dalam beberapa hari atau minggu setelahnya.
Sebaliknya, apabila persediaan sudah semakin kecil, biasanya pihak warehouse akan meminta dilakukan proses pengiriman ulang. Itulah kenapa koordinasi harus dilakukan dengan sangat baik. Yang kedua itu transportasi. Transportasi harus benar-benar dipikirkan dengan baik dalam hal logistik ataupun ekspedisi. Karena transportasi ini akan menentukan apakah barang-barang bisa dikirim dengan baik atau tidak. Apabila barang-barang bisa dikirim dengan baik, maka tidak perlu khawatir lagi. Jika barang-barang tidak bisa dikirim karena transportasi terganggu, berarti ada kemungkinan tidak bisa memenuhi stok yang nantinya diminta. Yang ketiga itu layanan. Berbagai jenis layanan juga harus benar-benar dipikirkan dengan baik. Adanya manajemen ini, layanan yang nantinya akan diterima oleh pihak perusahaan hingga yang diterima oleh pembeli akan semakin tinggi. Peningkatan layanan ini akan membuat barang-barang anaknya bisa dikirim datang tepat waktu. Selain itu, peluang untuk mengalami telat juga semakin kecil. Yang keempat itu manajemen dan administrasi. Urusan manajemen dan administrasi juga akan berjalan dengan sangat baik. Jadi, ketika dilakukan proses pengecekan ataupun verifikasi, seluruh datanya sudah langsung tersedia. Misal, saat ingin mengecek pengiriman atau tanggal tertentu, semuanya bisa langsung dicek dari sini. Ini akan memudahkan berbagai jenis proses pengiriman. Yang kelima itu kredibilitas. Apabila memiliki kredibilitas pengiriman barang, value proposition yang dimiliki oleh barang ataupun perusahaan bisa meningkat. Jadi, barang-barang yang dijual memiliki nilai yang cukup tinggi. Maksud dari nilai yang cukup tinggi ini tidak berhubungan dengan harga, namun berhubungan secara langsung dengan kepercayaan, sehingga peluang untuk melakukan proses pembelian akan semakin tinggi. Manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efisien dan efektif dari pergerakan dan pengiriman barang, layanan, dan informasi terkait mulai dari titik asal hingga konsumen akhir. Definisi ini menyoroti bagaimana manajemen logistik memainkan peran penting dalam memastikan rantai pasok beroperasi secara lancar dan efisien. Tujuan dari manajemen logistik adalah untuk mencapai efisiensi maksimal dalam rantai pasok dan memastikan kepuasan pelanggan. Ini melibatkan pengelolaan persediaan dengan tepat, transportasi yang efisien, dan pengiriman yang tepat waktu. Manajemen logistik juga bertujuan untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. Berikut ini 4 peran strategis manajemen logistik dalam bisnis manajemen logistik. Manajemen logistik memainkan peran strategis dalam keberhasilan bisnis, terutama dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat. Berikut adalah beberapa peran penting dari manajemen logistik dalam bisnis. Yang pertama itu optimalisasi rantai pasok. Manajemen logistik membantu mengoptimalkan rantai pasok dengan memastikan aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan berjalan dengan lancar. Koordinasi yang baik di dalam rantai pasok meminimalkan kesalahan dan mengurangi waktu tunggu, sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Yang kedua itu pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan yang baik adalah kunci untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Manajemen logistik berperan dalam memantau persediaan dengan tepat, memprediksi permintaan, dan menjaga tingkat persediaan yang optimal untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, pengiriman dan distribusi. Manajemen logistik memastikan bahwa produk dikirim dengan tepat waktu ke tujuan yang tepat. Pengiriman yang efisien membantu mengurangi biaya transportasi dan mempercepat waktu pengiriman, meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu yang keempat, pengurangan biaya operasional. Dengan mengoptimalkan proses logistik, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional mereka. Manajemen logistik mencari cara-cara untuk menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas dan kepuasan pelanggan. Komponen utama dalam manajemen logistik yaitu manajemen logistik terdiri dari beberapa komponen utama yang harus diatur dengan baik agar dapat berjalan dengan lancar. Komponen-komponen ini mencakup yang pertama itu transportasi.
Transportasi merupakan bagian penting dari rantai pasok yang menghubungkan titik asal dengan tujuan akhir. Memilih metode transportasi yang tepat seperti darat, laut, udara, atau kereta api berdampak pada kecepatan dan biaya pengiriman. Yang kedua itu pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan mencakup pemantauan stok, pemesanan ulang, dan penyimpanan yang efisien. Sistem pengelolaan persediaan yang baik membantu menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang dapat merugikan bisnis. Selanjutnya, yang ketiga itu pergudangan dan distribusi. Pergudangan adalah tempat penyimpanan sementara untuk persediaan sebelum didistribusikan ke tujuan akhir. Distribusi yang efisien memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Selanjutnya yang keempat, teknologi informasi dalam logistik. Teknologi informasi seperti sistem manajemen, pergudangan, dan perangkat lunak rantai pasok membantu memantau dan mengelola semua aspek logistik. Penggunaan teknologi ini meningkatkan visibilitas dan mempermudah pengambilan keputusan.